Salam diplomat, saya Wasono Bandung Nugroho dan saya siap bikin gebrakan. Perkenalkan, saya dari PT Sandika Indonesia Sukses yang bergerak dalam bidang usaha kopi. Kami hendak menceritakan masalah yang hendak kami angkat dan solusi dari permasalahan tersebut. Dari sudut pandang konsumen kami ada beberapa masalah seperti: satu, kurangnya akses ke kopi berkualitas; kedua, kurangnya edukasi dan informasi; ketiga, masalah keberlanjutan dan etika. Dan masalah itu ada beberapa solusinya seperti yang kami berikan kepada konsumen. Yang pertama adalah belajar lebih banyak tentang kopi. Yang kedua, mendukung petani kopi lokal. Ketiga, mencoba berbagai jenis kopi di Indonesia. Keempat, memilih kopi yang berkelanjutan seperti yang memiliki label sertifikasi seperti Fairtrade, Organic, dan Rainforest Alliance. Sertifikasi ini menjamin bahwa kopi diproduksi dengan memperhatikan aspek keberlanjutan sosial dan lingkungan. Dan yang kelima, memberikan umpan balik kepada para produsen kopi di Indonesia. Sedangkan produk-produk yang kami miliki saat ini adalah biji kopi Indonesia dan berbagai macam proses produksi dan kemasan. Seperti biji kopi mentah dengan proses honey, natural, wine, organik, dan decaf. Dan ketiga, biji kopi matang dalam kemasan kapsul, drip bag, kemasan renceng, dan dalam bentuk bubuk dan biji kopi. Sedangkan jasa, kami menerima jasa maklon bagi UMKM yang ingin memiliki produk kopi dalam berbagai bentuk kemasan. Sedangkan mengenai bisnis model dan revenue stream, bisnis model kami adalah B2C yang mengacu pada interaksi antara bisnis kopi dengan konsumen langsung. Di antaranya adalah warung kopi seperti tempat ini, dan penjualan online, serta yang ketiga subscription box, serta yang keempat event atau festival kopi. Sedangkan mengenai revenue stream atau aliran pendapatan dalam model bisnis B2C usaha kami adalah: yang pertama, penjualan produk kopi; yang kedua, penjualan makanan atau minuman pendamping; yang ketiga, layanan tambahan; yang keempat, langganan; yang kelima, event atau festival kopi. Sedangkan market sales dan target market berdasarkan total available market di Indonesia yang diambil berdasarkan konsumsi kopi per tahun, yaitu sebesar 396.000 ton. Kami memberikan target market kami sebesar 79,2 ton dengan nilai pasar senilai 7,128 miliar rupiah. Sedangkan marketing plan kami, yang pertama adalah branding, yang kedua event, dan yang ketiga perks. Sedangkan mengenai cara menghitung HPP per cup, kami akan mengidentifikasi semua bahan yang digunakan dalam satu cup minuman kopi. Dan yang kedua, menentukan harga per unit. Yang ketiga, menghitung total biaya bahan untuk satu cup minuman kopi, serta menambahkan biaya lainnya seperti biaya tenaga kerja dan biaya-biaya lainnya. Dari total itu, kita akan mendapatkan HPP per cup kopi. Sedangkan beberapa langkah yang kami terapkan untuk proyeksi keuangan bisnis. Yang pertama adalah mengumpulkan data. Yang kedua, menentukan proyeksi penjualan. Yang ketiga, memperhitungkan biaya operasional. Yang keempat, memproyeksikan keuntungan. Dan yang kelima, merencanakan modal kerja, serta yang terutama yang keenam adalah beradaptasi. Sedangkan alokasi dana, itu yang pertama adalah biaya perusahaan usaha, kedua pemilihan stok dan bahan baku, ketiga tenaga kerja, keempat pemasaran dan periklanan, kelima operasional harian, keenam manajemen keuangan, yang ketujuh asuransi, dan ke-8 perizinan dan pajak, yang ke-9 pengembangan produk, serta yang 10 cadangan keuangan, dan yang 11 adalah biaya-biaya lainnya. Nilai awal bisnis kami adalah 750 juta rupiah, dan investasi yang kami harapkan untuk diterima adalah sekitar 350 juta rupiah. Jadi nilai akhir bisnis setelah investasi tersebut adalah 750 juta ditambah 350 juta menjadi sekitar 1,1 miliar rupiah. Jadi presentasi pertambahan nilai bisnis kami meningkat menjadi sebesar 46,67%. Sedangkan milestone, kami menghitung target bisnis kami dengan menggunakan metode SMART. Apa itu SMART? Yang S adalah specific, yang M measurable, yang A attainable, yang R realistic, dan yang T time bounded. Sedangkan milestone atau pencapaian yang menjadi target bisnis kopi kami dalam waktu 3 tahun ke depan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ekspansi outlet. Yang kedua, peningkatan penjualan. Yang ketiga, peningkatan pelanggan setia. Yang keempat, kerjasama bisnis. Dan yang kelima, keberlanjutan dan sosial. Serta mengenai dampak yang kami alami atau bisnis kami memberikan dampak sosial dengan dampak sosial yang pertama, penciptaan lapangan kerja. Yang kedua, pemberdayaan petani. Yang ketiga, pengembangan pariwisata. Sedangkan dampak lingkungan, manajemen sampah. Yang kedua ada pengembangan pertanian berkelanjutan. Demikian vlog bisnis kami. Terima kasih atas perhatiannya.